Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Di channel ini kita akan banyak membahas seputar cuci mobil dan juga otomotif. Bisa juga bahas yang lain-lain juga. Dan kali ini kita akan membahas gimana keunggulan dan kelemahan dari video yang kita tonton ini guys, yaitu Mitsubishi Xpander. Sambil lihat-lihat Xpander putih ini dicuci, kita bacain aja nih, bacain dari situsnya autofun.co.id ya. Oke, yang pertama kita bahas keunggulan dari Mitsubishi Xpander ini dulu guys. Yang pertama dari segi desain. Mobil ini jika dibandingkan secara head to head, jagoan dari Mitsubishi ini memang memiliki desain yang futuristik dengan guratan tajam di bagian depan. Mitsubishi menyebutnya sebagai dynamic shield, di mana desain tersebut sudah menjadi identitas utama pada line up Mitsubishi. Berbekal desain yang futuristik dan modern tersebut, maka rasa percaya diri pemilik mobil Xpander juga bisa meningkat lantaran tampilan mobil tersebut beda dari yang lain. Selain desain, aksen chrome yang ditempatkan pada beberapa titik juga menambah kesan modern khas perkotaan pada mobil Xpander. Terus keunggulan yang kedua yaitu di segi suspensi. Produk yang diluncurkan pertama kalinya pada 2017 ini bukan hanya menjual tampang yang modern, tetapi Mitsubishi juga telah membekali mobil Xpander dengan tingkat kenyamanan yang mumpuni. Kenyamanan ini dibalut melalui settingan suspensi yang dikaitkan mendapat inspirasi dari sedan fenomenal mereka, yakni Lancer Evolution. Terus untuk keunggulan selanjutnya adalah fitur keamanan. Meski berstatus mobil yang bermain di segmen low multi purpose vehicle atau low MPV, bukan berarti Mitsubishi mengorbankan beberapa fitur keselamatan. Berdasarkan data yang dirilis, mobil Mitsubishi Xpander telah dibekali sebanyak 8 fitur keselamatan yang bisa membuat pengemudi dan penumpang merasa nyaman ketika berada di dalam mobil. Spesifikasi fitur keamanan Xpander 2020 ini tidak beda jauh dengan Xpander 2019 guys. Terus untuk keunggulan yang selanjutnya adalah kompartemen yang melimpah ya. Menyenang gelar sebagai mobil keluarga masa kini, mobil Xpander ini juga dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang memadai. Kantong-kantong penyimpanan mobil Xpander yang menyimpan barang bawaan seperti botol minuman, smartphone, majalah, atau gawai lainnya bisa disimpan, atau gadget lainnya bisa disimpan di beberapa titik seperti baris depan, tengah, hingga baris belakang, dan masing-masing door trim itu ada tempatnya masing-masingnya. Bukan hanya kompartemen, tetapi mobil Xpander juga dibekali dengan ruang penyimpanan yang luas. Apabila barang bawaan Anda tidak cukup diletakkan di bagasi, maka Anda bisa melipat kursi pada baris ketiga atau kedua untuk menambah ruang penyimpanan pada mobil Xpander. Beragam barang seperti sepeda, tas golf, atau stroller bayi bisa Anda masukkan ke dalam mobil ini guys. Terus fitur yang banyak memanjakan pengemudi. Mobil Xpander bukan hanya dipersenjatai dengan fitur keamanan yang melimpah, tetapi untuk meningkatkan kepuasan berkendara, Mitsubishi juga telah membenamkan beberapa fitur
yang memudahkan pengemudi seperti cruise control, electronic stability control, traction control, dan hill start assist pada Xpander ini. Terus di sektor mesin juga menjadi keunggulan dari Mitsubishi ini. Sektor jantung pacu menjadi salah satu hal yang paling sensitif untuk petrol head di Indonesia. Mengenai mesin yang digunakan pada Mitsubishi Xpander, Principal telah membekali mobil ini dengan mesin berkode 4A91 4 silinder segaris dengan teknologi MIVEC. Bicara mengenai performa yang dihasilkan, Mitsubishi Xpander mampu memproduksi tenaga sebesar 104 horsepower pada putaran 6000 rpm dan mampu menghasilkan torsi sebesar 141 Nm pada 4000 rpm. Nah, setelah kita bahas berbagai kelebihan dari Mitsubishi Xpander ini, sekarang lanjut kita akan membahas kekurangan dari Mitsubishi Xpander ini, guys. Oke, kekurangan yang pertama yaitu dari sektor interior. Interior yang dihadirkan Mitsubishi tidak sesuai dengan nuansa eksteriornya. Meski di luar tampil begitu modern, namun pada kasta bawahnya interior Xpander sangat terlihat bahwa menggunakan bahan yang kurang mewah. Ini untuk kasta terbawahnya. Akan tetapi penggunaan bahan tersebut memang untuk memangkas harga produksi. Tapi menurut kami itu adalah kekurangan yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, kalau mau yang mewah, lebih mewah interiornya, silahkan Anda pilih tipe yang tertinggi ya. Itu pasti mewah bahan-bahannya. Lanjut, transmisi. Kekurangan berikutnya yang menurut kami mengganggu adalah transmisi. Namun bukan persoalan performa transmisi yang membuat kami memberikan nilai kekurangan di sini, tetapi varian yang kurang lengkap yang mereka sediakan. Ketersediaan transmisi pada trim tertentu pada kasta bawah. Ini lagi-lagi kasta bawah ya. Pilihan Matic tidak dihadirkan oleh Principal. Mereka hanya menyediakan transmisi manual. Sedangkan pada kasta atas mereka hanya menyediakan varian transmisi automatic. Tidak ada pilihan transmisi manual. Oke, jadi di 2020 ini untuk varian Mitsubishi Xpander, untuk varian yang terendahnya itu hanya dibekali dengan transmisi manual. Terus juga untuk tipe yang lebih tinggi atau yang kasta di atasnya itu malah kebalikannya, hanya menyediakan transmisi yang Matic ya, untuk menghemat biaya R&D juga ya, mungkin aja. Oke, lanjut, kita bacain juga. Terus di sini di situs autofun.co.id ini juga membahas kekurangan dari Mitsubishi Xpander, yaitu jaringan dealer ya. Jaringan dealer udah banyak lah, inilah udah banyak tersedia di daerah-daerah kami terpencil, di pelosok-pelosok juga sudah ada lah. Mau yang KW yang asli ada semua sih, cuman repotnya kalau Anda cari yang KW pasti rada-rada susah sih. Selain merek Toyota ya, zaman sekarang udah bisa online, boleh aja tuh di online
Lagian juga sekarang udah mudah, spare part mobil apapun sudah bisa sampai ke daerah-daerah kita ya. Beda dengan dulu. Sekarang spare part yang seperti Mitsubishi Xpander ini sudah banyak tersedia di tempat kita, di daerah-daerah kabupaten-kabupatennya. Kecuali Anda cari yang KW. Yang KW memang rada susah. Jadi dealer atau jaringan dari purna jual dari Mitsubishi Xpander ini saya rasa udah cukup baik, karena di tempat-tempat terpencil pun sudah bisa ditemukan suku cadang aslinya ya. Kalau yang KW-KW itu di luar kapasitas mereka ya. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Gak lupa juga kita doain yang udah subscribe channel ini, sudah nyuci tempat kita, mudah-mudahan memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke, amin. Yap, oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video kita yang lain. Jangan lupa like and subscribe-nya bagi yang belum. Saya Novia ini undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.